96 FM Mercury, informatif inspiratif. Selamat berjumpa kembali sahabat Mercury. Kita ada di perbincangan solusi SDM bersama Magnet Solusi Integra dan juga narasumber tamu. Tapi kebetulan teman-teman dari MSI hari ini Bu Novinya juga mohon absen begitu ya. Jadi saya hanya menemani Mas Arnold saja, narasumber tamu kita dari PT Prodia Widya Husada Tbk. Nama lengkap beliau, koreksi kalau saya salah, Mas Arnold Haryono S. Saya nggak tahu S-nya siapa karena disingkat ya. Beliau ini adalah regional Human Capital GE atau General Affairs Manager PT Prodia Widya Husada Tbk. Benar ya, Mas Arnold ya? Benar, Pak Ya. Aldi. Apa kabar? Sehat? Sehat, pagi ini ceria. Ya, bisa ketemu dengan Pak Aldi. Seharusnya juga ketemu dengan Bu Novi. Bu Novi, betul, betul. Dan hari ini kita akan membahas tentang cost saving dalam pengelolaan SDM. Begitu. Tapi sebelum itu tidak kenal maka tidak sayang. Orang sudah banyak mengenal Prodia ya sebagai salah satu laboratorium terkemuka begitu. Tapi kan kita juga nggak kenal lebih detail tentang bagaimana company profile dari Prodia Widya Husada. Mungkin Mas Arnold bisa cerita kapan berdirinya, dimulai dari mana, dan sekarang kondisinya seperti apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Aldi. Mungkin bisa lebih mendekat ke mikrofon Mas Arnold. Ya. Oke, ya. Terima kasih Pak Aldi. Untuk saya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Arnold Haryono Santoso. Saya perwakilan dari PT Prodia Widya Husada, di mana PT Prodia Widya Husada ini lebih dikenal dengan nama brandingnya Prodia, gitu ya. Di mana kita bergerak di bidang kesehatan, khususnya di laboratorium, dan saat ini kita mengembangkan juga klinik. Gitu. Jadi contoh kalau di Surabaya, kita punya klinik khusus senior gitu, namanya PSHC, Prodia Senior Health Center yang ada di Ruko Mega Galaxy, dan juga ada Prodia Healthcare, ini secara umum gitu ya untuk medical check up dan lain sebagainya, dan ada juga PCHC itu Prodia Child Care gitu ya, jadi Child Lab khusus untuk anak-anak. Oh, ada senior itu karena ada childnya ya? Iya, ada childnya juga gitu. Iya. Kita ada di setiap kota di Indonesia. Jadi udah berapa kota sekarang? Setiap provinsi sudah ada. Setiap kota ibu kota masing-masing provinsi juga ada. Jadi kurang lebih kalau di total secara outlet 290, Pak. Itu termasuk yang untuk anak-anak, termasuk yang untuk umum tadi itu? Betul. Jadi keseluruhan outlet kita. 200 lebih ya? Iya. 290 kurang lebih 290. di Indonesia. Betul, gitu. Dan itu ada berapa SDM yang kalau dari keseluruhannya? Keseluruhan kurang lebih kita ada di 5.000 angkanya, Pak. 5.000. Oke, kalau Mas Arnold daerah kekuasaannya sampai mana aja? Nah, kalau dari saya ini istilahnya saya di bagian wilayah Prodia East Java Batara Region, di mana ini East Java Batara Region. Batara. Jadi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur. Jadi disingkat Batara. Bali, Nusa Tenggara. Keren gitu. Juga ya, ada singkatannya Batara. Iya. Gitu. East Java Batara Region. Iya. Itu membawai berapa SDM itu? Kalau di tempat kami saat ini ada 511. 511 ya. Kalau total berapa tadi? 5.000. 5.500. Oh iya, terbagi-bagi ya. Ada berapa region kalau dari keseluruhan 290 itu terdiversi menjadi berapa region? 6. Jadi dari Sumatera region ada Greater Jakarta, lalu ada West Java, lalu ada Central Java, Kalimantan, dan Sulampua, Sulawesi, dan Papua. Wih, Sulampua. Banyak singkatan-singkatannya. Yang jadi market leader mana ini? Tetap Jakarta? Ya, Greater Jakarta pasti. Jakarta Greater ya. Oke, Surabaya nomor 2 mungkin ya. Betul. Jadi kalau EBR, East Java Batara itu kita nomor 2 region ya. Ya, kalau kita bicara soal laboratorium, kalau bicara soal layanan kesehatan itu kan pertanyaan kita agak berbeda gitu ya dengan divisi usaha yang lain yang biasanya kita tanya gimana berdarah-darah nggak waktu COVID, tapi kalau ini kan gimana berbunga-bunga nggak waktu COVID gitu ya. Tapi yang benar ya waktu COVID itu memang sempat ada peningkatan begitu ya dari yang umum bisa 2 kali lipat mungkin. Bisa. Jadi kan kita mengikuti kebijakan pemerintah pada saat itu juga, dan kita tidak hanya melihat masalah finansial gitu ya, jadi kita berpikir terkait dengan risiko gitu ya. Kita juga kan
nama juga kita mengabdi pada masyarakat gitu ya, kita memberikan kepada masyarakat, jadi kita berupaya semaksimal mungkin gitu ya. Terkait masalah revenue itu Tuhan yang kasih kan gitu ya istilahnya gitu, Pak. Iya, rezeki Tuhan yang ngatur ya. Iya. Tapi kalau misalnya sampai meningkat hampir 2 kali atau 2 kali lipat itu, berarti kemudian ada sempat menambah ini karyawan-karyawan outsourcing atau apa gitu untuk menangani, atau semuanya masih bisa tercover, Mas Arnold, Saat waktu itu? masih bisa tercover. Masih bisa tercover, ya. tercover. Jadi karena kita sudah ada job design gitu ya, dan pengaturan sedemikian rupa dalam setiap outletnya, sehingga kita masih bisa menghandle apa yang menjadi kerjaan pada saat itu gitu ya. Mulai penambahan sampel, jumlah pasien, pemeriksaan itu kan bertambah, Pak, tapi kita masih bisa mengaturnya gitu. Berarti pada saat pandemi pun sudah bisa cost saving ya? Ya, cost saving kita mulai dari pra-pandemi lebih tepatnya. Lebih pra-pandemi ya, oke. Kalau situasi sekarang bisnis sudah mulai normal dalam pengertian, karena kan kita sudah endemi ya, artinya kan mungkin ada penurunan kah atau tetap seperti dulu atau seperti apa, kalau boleh tahu? Kalau boleh dikatakan hampir sama tahun 2019, bergerak tapi tidak cukup banyak seperti itu, Pak. Jadi kalau diperkirakan 2023 ini gitu ya, itu tidak lebih dari 2019 sih prediksi dari kami kan gitu. Kalaupun ada pergerakan itu tidak cukup banyak. Ya. Gitu. Ini sahabat Merkuri menjadi menarik ketika kita hari ini kan kita ingin belajar dari Prodia Group, bukan Prodia Group, tapi emang ada grup ya, ada selain lab ada holding lebih tepatnya gitu. Holding ya, iya, dari holding. Prodia Holding ya. Jadi ada sister company. Gitu. Oh iya. Kenapa? Karena ketika dalam kondisi pandemi dan ketika bisnisnya melonjak pun ternyata bahkan pra-pandemi sudah menerapkan cost saving begitu ya. Berarti ini memang sesuatu yang sangat penting ya, Mas ya? Cukup signifikan gitu ya buat perusahaan gitu ya, secara strategis maupun finansial begitu sih, Pak. Iya. Dari sisi apa saja kalau misalnya, artinya gini, kalau pertanyaannya apakah apa pentingnya cost saving dalam pengelolaan SDM bagi kesinambungan dan keberlanjutan perusahaan? Jawabannya seperti apa, Mas? Ya, kalau dari kami gitu ya, Pak ya, dari kami yang satu pasti tentunya dengan meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ya. Jadi kalau misalnya kita bukan mengurangi ya, menghemat, lebih tepatnya kan menghemat gitu ya, kita bisa mengalokasikan gitu ya sumber daya dengan banyak hal gitu yang kita bisa optimalkan di situ, sehingga kita melakukan efektivitas dan kita menekan kinerja gitu ya. Kinerja teman-teman ini lebih tinggi dan akhirnya menghasilkan produk yang lebih banyak atau produktivitasnya lebih tinggi gitu ya daripada biasanya. Karena kalau kami biasanya ada ukurannya, jadi ada standarnya. Oh, satu hari itu satu orang harus bisa handle berapa, nah gitu. Dan kalau kita dengan mengoptimalkan sumber daya itu kan kita juga melakukan pengelolaan gini ya. Jadi ada pengembangan juga gitu ya. Dari pengembangan itu kita juga bisa meningkatkan daya saing. Gitu ya. Gitu sih, Pak, kurang lebih kalau dari kami 3 itu yang menjadi komponen yang paling penting terkait dengan cost saving ya. Iya. Sebenarnya kalau bagi Prodia sendiri cost saving itu ketika didefinisikan begitu seperti apa, Mas? Cost savingnya itu artinya cost saving itu adalah kita harus ini gitu. Kalau definisinya di Prodia sendiri? Iya, pasti kita melihat biaya yang kita miliki kan begitu ya. Kelompok-kelompok biaya. Kalau kita ada namanya indirect cost ya, itu sama direct cost. Nah, ini kita kelompokkan sendiri yang terkait dengan SDM kan gitu. Kalau SDM ini masuk yang apa? Dua-duanya, indirect dan juga direct. Ya, betul. Jadi ada kelompok 2. Jadi kalau contoh teman-teman yang ada di pelayanan gitu ya, itu masuk direct karena in touch dengan pelanggan gitu ya, in touch dengan pasien. Nah, itu masuk direct cost. Kalau yang kita di back office lebih banyak ke indirect cost gitu. Nah, ini kita pisahkan. Nah, dari pemisahan ini kita juga ada yang sama nih, general expense-nya kan gitu. Nah, seperti kayak BPJS itu kan sama kita, terus pesangon itu kan di pos yang sama. Nah, kita melihat beberapa pos yang kita lakukan penghematan mulai dari diklat gitu ya. Diklat itu learningnya gitu ya. Kita kalau dulu kita biasanya kalau learning harus kumpul di satu titik gitu ya, di satu kota. Nah, kalau kita saat ini sudah mengembangkan LMS, Learning Management System-nya gitu ya. Jadi kita menggunakan aplikasi gitu ya. Jadi Prodia University sudah berkembang, kita menggunakan LMS itu salah satu cara kita untuk menghemat gitu. Kalau dulu kan kita harus akomodasi transportasi gitu. Betul. Nah, itu kita potong semua di situ gitu. LMS ini apakah boleh dibilang juga berkah dalam tanda petik ya? Berkah dari ketika pandemi orang nggak boleh kumpul-kumpul itu, atau memang sebelumnya sudah ada keinginan untuk membuat
LMS ini, Mas? Ya, kalau LMS sebenarnya dalam tahap pengembangan gitu ya, dan dalam tahap pengembangan dipaksa lebih cepat pengembangannya gitu ya, saat pandemi gitu ketika ya. pandemi. Ya, sehingga Iya. siap nggak siap harus siap kan gitu ya. Jadi kita kan juga menerima karyawan, kita juga harus mengembangkan karyawan pada saat pandemi kan tidak bisa harus onboarding semua di Jakarta gitu kan tidak bisa ya. Jadi kita harus paksa LMS ini berkembang gitu. Dan berkembangnya di pandemi itu dengan segala macam modul yang harus kita delivery gitu ya ke karyawan. Nah, itu yang salah satu cost yang paling besar kita bisa lakukan cost saving di saat pandemi gitu ya. Di lain sisi juga ada beberapa cost lainnya gitu ya, kayak terkait perjalanan dinas itu kan juga langsung berdampak gitu ya. Karena perjalanan dinas itu kalau di tempat kami adalah satu bagian dari cost SDM. Oke, perjalanan dinas ini lebih untuk apa kalau di Prodia sendiri? Perjalanan bisnis lebih tepatnya, jadi kayak kunjungan gitu ya. Misalnya kalau dari kantor wilayah, kebetulan saya nih dan tim adalah kantor wilayah, kita harus ke Denpasar, kita harus lakukan kunjungan ke Lombok, ke Mataram gitu. Itu kita lakukan efisiensi gitu ya. Dengan kita lakukan substitusi dengan cara kita menggunakan Microsoft Teams. Saya harus nggak boleh nyebutkan aplikasi ya. Jadi aplikasi itu yang kita gunakan untuk melakukan interaksi dengan cabang. Kita melakukan audit, bahkan audit pun kita juga menggunakan aplikasi gitu ya. Sehingga mengurangi perjalanan dinas, akomodasi, transportasi yang harusnya kita keluarkan untuk melakukan kewajiban kita, namun kita ganti seperti itu. Dalam hal ini di saat pandemi itu sangat-sangat berpengaruh dampaknya. Begitu sih Pak Aldi. Iya. Kalau sorry, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Halo. Mungkin terputus ya, karena menunggu saya tidak melihat tadi. Mohon maaf untuk penelpon, nanti bisa join kembali. Tapi kita break ke iklan dulu ya. Mas Arnold, kita break ke iklan dulu ya. Ya, siap. Oke, Anda bisa bergabung juga, bisa join juga di program ini. Mohon maaf sekali lagi ya tadi yang untuk Bapak atau Ibu yang sudah menelpon, karena saya lagi keasikan menggali dari narasumber, saya enggak ini. Ada yang bergabung lagi belum ya Nil ya? Oke, silakan sahabat Mercury kalau ingin nanya-nanya langsung ke Mas Arnold dari Prodia atau juga ke topik kita hari ini soal cost saving SDM, silakan di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp di 0817300096. Tadi saya sudah menanyakan beberapa hal terkait dengan pentingnya cost saving dan kemudian juga per definisi kalau di cost saving kalau yang di Prodia seperti apa begitu ya. Dan kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana melakukan identifikasi dan analisis biaya dalam pengelolaan SDM. Biaya utama apa saja dan bagaimana metodenya Mas? Kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, bagaimana Prodia? Ya, kalau di kami gitu ya, tapi kan belum tentu setiap perusahaan itu pasti sama gitu. Betul, kan, gitu ya. betul. Jadi, metode yang kita gunakan itu juga belum tentu bisa diimplementasikan di teman-teman Mercury kan gitu ya. Jadi, kalau di kami biasanya kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data. Ya, pengumpulan data dari kita mengumpulkan gitu. Data apa aja sih yang terkait dengan SDM? Kita kan cost saving dalam tanda kutip pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM. Ya, jadi dari awal karyawan masuk sampai dengan PHK katakanlah gitu ya, bisa pensiun ataupun PHK APS kan gitu ya. Itu kita kumpulkan biaya apa aja dan setelah itu kita lakukan pengelompokan. Nah, pengelompokan ini ada metodenya, biasanya dari pihak keuangan juga akan membantu kan begitu. Ini seperti apa? Kan kita ada namanya COA ya, Pak, gitu, COA akuntansi gitu ya. Accounting kan kalau nggak salah ya gitu. Nah itu kita sesuaikan gitu ya. Dari situ kita melihat tren gitu ya. Trennya kita seperti apa sih? Contoh kalau kita di saat endemi gini ya, kita akan membandingkan dengan pra pandemi seperti apa gitu. Waktu pandemi kita seperti apa gitu ya. Dan perbedaan biaya ini seperti apa? Trennya meningkat. Meningkat ini dasarnya apa? Jadi itu kita lakukan analisa gitu di dalam mengumpulkan data dan mengelompokkan data itu kita lihat trennya. Di dalam tren kita melakukan analisa biaya. Nah, analisa biaya ini kita juga akan melihat kontribusinya, gitu ya. Kontribusi dari biaya ini terhadap revenue, katakanlah seperti, atau terhadap laba. Itu seperti apa pengaruhnya. Nah, itu kita lihat satu persatu. Dari situ akan kita ambilkan eksekusi atau keputusannya seperti apa yang harus kita lakukan. Nah, itu metode yang kita lakukan. Dan dari tren itu kita juga melihat sumbernya. Apa sih yang di dalam pos ini itu sumbernya dari mana aja gitu ya, dan sumber paling besar apa. Nah itu biasanya kita intervensi dulu dan kita tidak
bisa asal memotong ataupun menghemat ataupun mengurangi gitu ya, tanpa kita melihat risiko berikutnya. Jadi kita pasti menggunakan risk management juga. Jadi kita kalau istilahnya dicampur-campur, Pak. Iya. Collab semua gitu ya. Hmm. Tools-tools yang ada di manajemen sehingga menghasilkan keputusan yang tepat. Oke. Seperti itu, Iya, Pak iya. Aldi. Jadi kalau di Prodia Human Capital itu juga mesti paham accounting dikit-dikit ya. Kurang lebih seperti itu. Memang Iya ada kan? ilmunya sih, Pak. Gitu. Oke. Akuntansi SDM gitu. Iya, Kalau iya. saya nggak salah itu seperti itu waktu dulu kuliah, Pak. Gitu. Oh, kuliah memang pernah ada dapat ada yang dapat itu ya, apa namanya, mata kuliah accounting. Iya, itu lebih ke MSDM sih dulu, Pak. Manajemen sumber daya, di dalamnya itu ada sub modulnya. Iya, karena kan setahu saya tadi kan sempat nanya juga kalau S1-nya kan kesehatan masyarakat ya. Betul, Iya kan? kesehatan masyarakat. Terus S2-nya Manajemen. manajemen. Oh, di situ ya mungkin Iya. ya dapat ya. Ada pengantar untuk sama MSDM-nya untuk accounting juga begitu ya. Iya, kulitannya aja sih, Pak. Kulitannya. Belum sampai perdalam gitu. Berarti sekarang harus memperdalam ya sebagai Kurang lebih human seperti capital itu. manager ya. Iya. Oke. Kurang lebih tuntutan kerjaan ya, Pak. Ya, oke. Baik. Dan sebenarnya kalau misalnya Prodia ini kan sudah TBK ya, berarti kita belajar pada pihak yang tepat begitu ya. Karena kan kalau perusahaan TBK kan sudah diawasi karena sahamnya Prodia udah miliknya publik begitu kan. Kalau kinerjanya nggak bagus ya nanti akan pengaruh ke posisi harga sahamnya di listing bursa begitu ya. Betul. Ya kan. Nah, artinya kemudian kalau misalnya kalau di Prodia sendiri komponen biaya apa yang paling besar, Mas? Apakah untuk SDM-nya memang yang paling besar atau mungkin ada biaya-biaya lain misalnya promosi atau apa begitu? Kita mungkin di urutan 2 atau 3 sih, Pak. Bukan terbesar sih. Bukan yang terbesar ya? Kita pasti masuk ke biaya fee cost kan gitu. Ya betul. Itu yang mempengaruhi paling besar. Tapi bukan yang terbesar setahu. Bukan yang terbesar ya. Kalau yang paling besar apa kalau ini? Biasa ada di bagian pemasaran. Pemasaran gitu ya. Pemasaran dan juga ada material juga kan begitu ya. Nah itu Prodia ini kan regionnya aja ada 6. Terus kemudian apa istilahnya klinik ya? Atau labnya ya? Labnya ada 200. Outletnya, oke. Karena bisa ada 2 izin kan, Pak. Biasanya. Oh, outletnya ada 290 se-Indonesia. Mungkin nggak orang-orang Jakarta yang kemudian nomaden gitu ya karena punya keluarga Surabaya terus kemudian nge-labnya ke Surabaya gitu. Ada kemungkinan itu masalah nggak? Enggak ya? Kalau di kami tidak masalah karena sistem kami itu sudah terpusat secara server. Jadi misalnya Pak Aldi nih, Iya. Tricort pertama kali ada di Surabaya. Namun ketika perjalanan ke Jakarta mau periksa di sana, ID-nya sudah jadi satu. Jadi satu ya. Oh, jadi itu kayak single identity gitu ya. Betul. Key primary-nya sudah terkunci gitu. Berarti Indonesia mesti belajar dari Prodia untuk bikin single identity number ya. Boleh. Nggak, artinya sebenarnya tapi keuntungannya apa? Artinya apakah memang bagi apa istilahnya menyebutnya apa pelanggan atau? Iya, pelanggan. Pelanggan ya. Bagi pelanggan itu yang ada ini khusus toh ya, ada privilege gitu ya bagi mereka yang aktif pasti ada potongan-potongan apa gitu. Itu bisa berlaku di seluruh Indonesia begitu ya. Berlaku secara nasional gitu dan juga kita ada online, Pak. Jadi pakai aplikasi. Pakai aplikasi. Itu juga promonya cukup banyak. Kita bisa pakai namanya di App Store itu YouBuy Prodia gitu. Dan itu banyak manfaatnya. Jadi itu one stop service di sana. Kita melakukan pengelolaan kesehatan sekaligus kita memberikan informasi-informasi kesehatan. Kalau terkait dengan single identitas tadi memudahkan dan karena ada record. Nah, recordnya akan terbawa terus gitu. Iya, record betul ya. Itu penting juga ya karena ini soal kesehatan ya. Betul. Medical record lah ya. Medical recordnya akan jalan terus dan itu tidak serta-merta juga hanya di Indonesia, di luar negeri pun juga diterima. Iya. Dan dari penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Mas Arnold ini kita menjadi makin dipahamkan bahwa tidak dipungkiri aplikasi-aplikasi yang online itu akan sangat bisa memotong cost saving ya. Apa namanya mempermudah cost saving ya. Iya, betul. Betul ya. Apa ya? Dalam artian mengefisiensikan. Mengefisiensikan kan gitu. Jadi Ya. kalau dengan adanya YouBuy Prodia gitu ya, kita Pak pelanggan itu datang sudah ada barcode-nya karena sudah ada
transaksi sebelumnya, dan itu kan mempercepat layanan yang ada di counter kan gitu ya. Dan otomatis kita dalam hal ini tidak perlu menambah SDM yang ada di front office kan gitu ya, atau di bagian pelayanan. Karena apa? Saat ini sudah kita optimalkan teknologi yang kita kembangkan. Seperti itu Pak Aldi. Ya. Mudah-mudahan tapi kayaknya sih tetap butuh SDM yang yang ada di itu ya. Mudah-mudahan SDM-nya nggak akan digantikan oleh aplikasi semuanya begitu ya. Tidak. Mempercepat kerja saja. Mempercepat kerja saja begitu ya. Kerja sehingga kerjanya efektif dan efisien. Seperti itu sih Pak. Iya. Oke, baik. Kita geser-geser juga ke Ibu Lydia yang menanyakan melalui teman-teman di Posko di WhatsApp. Kalau Bu Lydia begini, satu shift per timnya ada berapa orang? Yang menerima customer maksimal ada berapa orang dan bagaimana memaksimalkan? Oh iya. Mungkin di front office ya, apa istilahnya di kalau di kita istilahnya BCS, Brand Customer Service. Brand Customer Service-nya. Nah, bagaimana mengoptimalkan itu? Kalau di kami ini variatif gitu, cukup sulit untuk menjawabnya karena setiap outlet itu punya klasifikasi tersendiri. Oke. Gitu ya, dan setiap outlet ini punya segmen sendiri gitu ya, dan rasionya juga kita bedakan gitu ya, jumlahnya dalam artian rasio itu jumlah orangnya gitu ya. Jadi tidak serta-merta. Contoh di cabang Surabaya gitu ya, kita ada cabang Surabaya, Mega Galaxy, Jemur Sari, Simpang Darmo kalau di barat. Nah itu beda-beda gitu jumlahnya, kita mengikuti kebutuhan. Namun kita punya pakem kan gitu ya, ada namanya nilai produktivitas. Nah itu yang kita jaga. Nah itu yang harus menjadi standar, tidak bisa lepas dari nilai standar itu. Karena apa? Kita sudah mengukur setiap istilahnya activity yang dibutuhkan oleh pelanggan itu seperti apa sih dalam satuan menit, dalam satuan orang. Nah itu yang kita sudah kunci. Namun jumlah setiap cabang atau setiap outlet itu berbeda-beda Pak. Beda-beda ya. Iya, jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi kalau ditanya berapa per shift-nya, variatif. Iya. Dari yang paling sedikit dan paling banyak berapa? Kisaran berapa? 2-3? Antara 2-3 atau 3-4 atau 4-5? Kalau rata-ratanya? Rata-rata ya Pak, kita berharap rata-rata itu bisa 6-7. Oh cukup banyak ya. Itu dari teman-teman BCS sampai dengan phlebotomis. Itu yang darah. Kalau misalnya ke lab ngambil darah, itu disebut phlebotomis kalau di tempat kita. Kalau jam operasionalnya sendiri? Jam operasional kita 2 shift, dari pagi jam 6 sampai jam 9. Sampai jam 9 malam ya? Enggak 24 jam ya? Tidak Pak. Tidak ya? Iya. Karena ini memang bukan untuk kedaruratan ya. Betul. Artinya kan orang diminta. Jadi artinya ada 2 shift gitu, dan satu shiftnya itu rata-rata antara 6 sampai 7 memang tidak bisa digeneralisasi, bergantung masing-masing outlet. Iya betul. Gitu. Dan kalau kemudian yang menerima customer maksimal ada berapa orang? Oh mungkin yang di garda paling depan itu biasanya berapa? 2-3? 4 orang? Iya, biasanya 3-4 rata-rata. 3-4. Iya. Tergantung dari outletnya, kembali lagi seperti itu Pak Aldi. Dan kalau ada pertanyaan memaksimalkan begitu, jawabannya piye Mas? Bagaimana memaksimalkan orang-orang yang ada di front office ini? Kalau boleh sharing nih Pak, kalau kita memaksimalkan front office yaitu tadi yang saya sampaikan, ada namanya Brand Customer Service dan juga ada phlebotomis. Ini satu kesatuan tim gitu ya, sehingga saling melengkapi, dan kemampuan itu kita kembangkan. Jadi kita ada namanya multiple job design. Ya, kita orang BCS itu juga bisa menjadi Phlebo, atau Phlebo bisa menjadi BCS. Nah, itu yang kita kombinasikan. Namun sesuai dengan kebijakan peraturan dan pemerintah. Jadi rata-rata namanya Brand Customer Service kita itu tenaga kesehatan. Gitu, sehingga kita bisa maksimalkan, dan itu sesuai dengan peraturan. Jadi bukan berarti teman-teman yang ada di depan frontliner itu nggak punya kewenangan untuk mengambil darah. Enggak, mereka ini memang punya kewenangan karena lulusan sebagai dari lab tech atau dari perawat gitu. Jadi itu yang kita buatkan namanya multiple job design gitu. Jadi kita tidak bisa keluar dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Oke, artinya kalau yang ada di BCS itu bisa dua-duanya ya? Bisa, ya. Ambil darah bisa, melayani untuk pendaftaran dan segalanya bisa. Betul, gitu. Oke. Nah itu dikembangkan di internal lewat LMS gitu ya. Jadi seorang perawat bagaimana bisa mengenali produk-produk lab, produk-produk klinik. Nah itu dikembangkan lewat LMS. Ya, oke. Baik, kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Pagi Om. Ya, silakan Mas Dewa.
Iya. Itu kan coba BCL ya? Bukan ya? Aku pikir BCL tadi. Itu pelayanan customer service nih tadi yang dibahas tadi ya barusan tuh ya. Cost saving SDM Mas sebenarnya topik kita hari ini ya. Iya, maksudnya tahu tentang bahasa SDM. Itu tadi yang lagi diomongin. Oh iya, yang barusan ini ya soal customer service betul. Iya, makanya BCS ya. Mau nanya ini, yang aku tahu kan, ini Mas ini manajer atau anaknya dari Pak itu bukan ya? Yang punyanya Prodia di Baskara itu kan rumahnya pemiliknya ya, bapaknya nggak salah ya? Masih ya? Yang pemilik dari Prodia nggak salah kan? Aku lupa namanya, cuma usaha utamanya dulu kan nggak salah travel bapaknya sih, terus punya anaknya bikin lab ini. Itu mungkin sejarahnya ya. Apakah masih ya? Terus aku juga lama nggak berkabar sama bapak yang di Baskara itu. Semoga masih sehat lah ya, karena udah sepuh banget waktu itu. Yang pertama saya tanya itu adalah bagaimana menghandle pelayanan lab. Ini mungkin SDM ya, tapi nggak masalah sih. Jadi bisa bertahan dari tetangga sebelah atau toko sebelah ya, karena sekarang makin banyak lab-lab yang buka baru ya, pelayanannya orang lebih bisa tertarik ke toko sebelah gitu loh. Apalagi kan yang saya tahu Prodia memang lebih dulu ya dalam dunia perlepan untuk area Surabaya, tapi sebentar ini Pak Api masuk ini gimana sih? Jadi lebih istilahnya lebih foundernya pertama, tapi kan memang sih ada yang lainnya, tapi yang kelihatan banget lalu ada tumbuh lain-lainnya. Itu bagaimana sih mempertahankan agar bisa survive. Tapi yang kedua, sangat beruntung sekali ya COVID ini sebenarnya membuat teman-teman kesehatan ini sebenarnya jadi kaya mendadak ya. Tapi kan ditunjuk untuk vaksin, untuk tes ini. Nah itu bagaimana sih waktu lolos dari selama di COVID itu kok bisa stay, bisa selalu bertahan. Terus saya sangat tahu saya dulu pernah dekat sama pernah punya mantan analis medis dari Prodia. Saya cerita banyak banget keuntungan-keuntungan jadi SDM-nya. Jadi jangan tiap tahunnya dapat titik-titik ini, dapat karat sekian ini, ada sih reward-rewardnya, bener nggak ini? Dibuka aja nggak apa-apa untuk tertarik orang untuk, atau mungkin tetangga sebelah itu bisa apa sama atau gimana. Jadi kalau sudah setahun dapat reward ini, lalu ada bonus ini, memang nanti itu bisa ditukerin, dijual lagi. Jadi wah asik banget ini. Jadi kalau jadi SDM itu sepertinya makanya kok orang Prodia kok awet-awet ya, sampai senior-senior, sampai beranak pinak gitu. Jadi nggak ada pergantian, hafal banget ya. Jadi kalau namanya dari Prodia manapun pasti tahu, Mbak cabang ini, oh iya kenal, masih siapa? Saya pernah pacaran sama dia, tapi gak jadi. Jadi dia sempat cerita bahwa di Prodia itu sebenarnya tunjangannya banyak, lalu jadi sepertinya kayak ngayomi gitu loh. Nah itu kok bisa gitu loh pakai metode itu. Padahal kalau orang mikir yang sekarang ini kan lebih baik kontrak, tapi kan daripada aku ngayomin karyawanku ya kerja putus, tapi kan ini sepertinya bertahan lama sampai udah nikah tetap bertahan di situ, nggak ada larangan kalau udah nikah suruh keluar gitu loh. Nah itu mungkin bisa dibuka aja, jadi SDM ini kok bisa sampai bertahan di situ, terus akhirnya dikelolanya bagaimana gitu loh. Jadi ini bukan copy paste usaha, tapi nanti bisa sebagai trik nanti, wah saya pengen nih usaha kayak begini, tapi nanti metodenya pakai Prodia punya gitu loh. Saya nggak mau buka sih rahasianya, tapi mesti tahu lah manajemen di sini, karena saya pernah dekat sama orang Prodia. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Mas Dewa. Yang menarik tadi ditanyakan soal bagaimana kemudian mempertahankan posisi gitu ya di tengah persaingan. Tadi kita bicara off air juga, sekarang kan bermunculan lab itu juga apa sih di bidang usaha yang sekarang nggak banyak kompetisinya begitu ya. Tapi bagaimana Prodia sendiri kalau boleh kita belajar, tentunya yang bukan sesuatu yang rahasia ya. Betul. Kalau yang rahasia nggak usah diungkap. Oke, mau silakan Mas Arnold. Ya terima kasih ya Pak Aldi dan juga Mas Dewa ya tadi ya. Bagaimana kita mempertahankan eksistensi katakan seperti itu. Satu yang pasti kita akan selalu berinovasi gitu ya. Berinovasi ingin selalu terdepan gitu dalam segala hal gitu ya, baik itu teknologi maupun pemeriksaan. Sehingga itulah menjadi nilai kami gitu ya. Visi kami juga ingin membuat diagnosa lebih baik kan gitu, dan itu kita buat terus menerus gitu ya, bahkan itu sampai di
titik terbawah ya, dalam artian secara level manajemen itu kita di teman-teman cabang di level officer juga dituntut untuk punya budaya continuous improvement. Nah, itu kita lakukan gitu ya. Jadi tidak hanya masalah pemeriksaan atau teknologinya gitu ya. Pola kerja, sistem kerja itu juga kita lakukan continuous improvement. Nah, itulah salah satu budaya yang mendukung kita untuk bisa eksis sampai dengan saat ini gitu ya, di mana ada pandemi ataupun banyak kompetitor gitu ya, namun kita tetap terus berkembang gitu ya, tetap untuk mengembangkan lab, mengembangkan klinik kita gitu ya, dengan cara itu tadi terus belajar gitu ya, untuk memperbaiki diri gitu ya, dan kita berinovasi gitu. Apa sih yang belum ada di Indonesia? Apa sih yang belum dimiliki yang lain? Nah, itu yang kita punya lebih dulu gitu ya. Seperti itu salah satu toolsnya Pak Aldi. Gitu. Ya, kalau soal tadi sempat disinggung-singgung kalau soal kesejahteraan memang keren ya, Prodia ya. Ya, puji Tuhan kalau ada yang menjadi apa ya istilahnya agentnya gitu ya untuk menyampaikan keluar ya, itu berarti kan nilai yang baik ya Pak ya. Karena kita memang perusahaan Prodia gitu ya, kami di manajemen juga akan melihat suatu SDM atau karyawan itu bukan suatu cost gitu ya. Memang kita bahasnya cost saving gitu ya, tapi kita melihat SDM itu partner, SDM itu adalah mitra kerja kita. Terlebih lagi kita menempatkan SDM itu di titik adalah sebuah aset gitu ya. Kalau kita punya aset itu kan harus berbangga dijaga, gitu, dan dijaga gitu ya. Bagaimana kita mengelolanya? Nah, bagaimana mengelolanya itu kan, ya itu tadi ada compensation benefit yang kita berikan gitu ya, dan itu semua sudah kita atur gitu ya sebelum pandemi, dan itu sudah founder-founder yang dulu ini sudah menerapkan nilai-nilai itu, sehingga kalau tadi Mas Aldi bilang udah awet-awet, ya itu tadi selain kompensasi benefit, kita juga kekeluargaan, kita bekerja itu nyaman ya, bahkan kalau bisa dibilang kan itu keluarga kedua kita gitu ya. Betul. Di kantor lebih lama bahkan kan gitu ya. 8 sampai 10 jam. Nah, di situ kita bangun interaksi gitu ya. Tidak hanya menuntut pekerjaan, kita juga memperhatikan gitu ya. Perhatian terhadap keluarga gitu ya. Jadi contoh tadi kayak salah satu benefitnya kita berikan pemeriksaan untuk pasangan, untuk orang tua gitu ya. Untuk istilahnya ring satunya gitu itu kita berikan. Gitu. Jadi perhatian-perhatian itu yang membuat engage gitu ya dengan manajemen. Ya, artinya hari ini Mas Arnold dan Prodia ingin menyampaikan bahwa ketika bicara soal cost saving itu bukan cuma ngirit-ngiritan ya. Betul. Gitu. Tapi ya ngirit yang proporsional gitu ya. Kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito ini. Iya. Ya. Mas, ini Prodia ini kan mengenai COVID ya. Ya. Kan laboratorium COVID ya, apa cara ini COVID nggak berkembang biak, cara ini apa supaya dicegah, supaya menghilangkan COVID, dan sekarang kan sudah bisa menghilangkan di Indonesia ya. Dan di dunia pun itu belum ada. Yang saya pengen tahu, makhluk COVID itu kok bisa muncul, itu kan diduga dari kegagalan lab di Cina sana. Gitu. Tapi tidak ada yang meneliti sajane tekon bisa itu kok makhluk itu kok bisa ada. Kan dulunya kan nggak ada COVID itu. Jadi ya di Amerika apa di lab-lab di dunia itu kan ribut soal dia mencegah supaya COVID itu nggak menyebar. Tapi siapa sih yang bertanggung jawab kok iso COVID kok iso muncul? Ya. Apa di Prodia itu bisa apa nggak perlu gitu apa nggak? Ya. Kan kalau lebih bisa tahu, oh sajane apa itu munculnya teko Cina apa munculnya teko Amerika itu kan bagus loh dia. Tapi ini enggak, sing diane kan supaya pencegahan. Itu enggak. Nah, jadi pencegahan kabeh iso wong di negara-negara lain juga bisa. Yang maksud saya sing asal mulanya kok iso makhluk COVID, dan juga ada loh yang tidak pakai vaksin COVID itu karena sering sholat dan Gusti Allah, dia nggak kena, macam nggak vaksin. Seperti mertua saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditahan komentarnya Mas Arnold, kita mesti break ke iklan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Terima kasih Pak Sumarwito. Sudah, silakan Mas Arnold kalau ingin menanggapi Pak Sumarwito tadi.
Ya, terima kasih Pak Sumarwito untuk pertanyaannya tadi. Iya, soal COVID bisa jawab nggak? Karena bukan tenaga medis ini ya. Iya, nah ini saya jawab sesuai dengan kapasitas saya aja Iya, ya. monggo. Jadi saya tidak keluar dari kapasitas gitu, takutnya salah menjawab. Betul. Gitu ya. Secara prinsip kami gitu ya di layanan kesehatan di Paskesnya ini punya tanggung jawab juga untuk mengedukasi pelanggan gitu ya. Bagaimana sih menangani, bagaimana sih mencegah COVID gitu ya. Intinya kita di dalam upaya preventifnya begitu, karena kita tidak lebih dari itu gitu. Ada koridor-koridor yang sudah dibuat oleh pemerintah kan begitu. Dan juga bagian dari lab sendiri juga ada prosedurnya. Nah, kalau kita ada di upaya preventif gitu ya, mengedukasi dan juga memberikan informasi-informasi bagaimana penanganan dan pencegahan COVID-nya. Sampai itu yang kita lakukan selama pandemi itu, dan juga kita turut partisipasi ya. Antigen, swab itu juga kita lakukan untuk pada saat pandemi. Ya, artinya memang jangankan Mas Arnold begitu ya, dokter-dokter kita atau kementerian kita juga tidak bisa menjawab untuk. Tapi memang kan sampai hari ini memang belum bisa kejawab ya, dari mana COVID itu ya. Betul. SARS-CoV itu dari mana ya? Ya sudahlah, kita terima itu sebagai sebuah keniscayaan saja Pak Sumarwito ya. Baik, terima kasih Mas Arnold untuk ini jawabannya. Kemudian pertanyaan berikutnya itu dari Pak Heru. Cost saving memang bisa memberikan manfaat finansial bagi organisasi, tapi katanya cost saving juga harus diterapkan dengan bijaksana untuk memastikan kalau tidak berdampak negatif pada moral karyawan atau kualitas layanan. Apa komentar Mas Arnold? Monggo, silakan. Ya, terima kasih Pak Heru. Pak Heru, betul. Jadi ya kebetulan saya sebagai penanggung jawab di Human Capital and Social Affairs gitu ya, terkait cost saving SDM itu pasti saya akan melihat tugas utama seorang HR atau Human Capital gitu ya, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia, iya. Gitu ya. Jadi kalau tadi Pak Aldi juga bilang, asal bisa potong-potong nih gitu ya. Tapi tidak, kita mesti melihat dampak dan risiko ke depannya gitu ya. Kita tidak melakukan asal potong gitu ya, ataupun asal menghapus atau menghilangkan gitu ya. Jadi kita harus melakukan nilai-nilai yang lain gitu ya, transparansi gitu ya. Apa sih yang direncanakan gitu ya, kita harus komunikasikan dengan karyawan, tidak langsung kita dengan otoriter, dengan kesewenangannya gitu ya, tidak. Jadi kita semua ada diskusi, ada ruang diskusi gitu ya. Kalau di kita ada ruang diskusi sehingga keputusan-keputusan manajemen itu terkomunikasikan dengan baik dan dari pihak karyawan bisa menerima gitu ya. Jadi tidak serta-merta ini kebijakannya manajemen tidak bisa dibantah. Tidak. Kita ada diskusi dulu sebelum kita melakukan suatu keputusan gitu ya. Sehingga partisipasi dan keterlibatan karyawan itu juga turut andil dalam suatu keputusan kita, khususnya yang terkait dengan cost saving gitu ya. Contoh nih, kalau dalam pandemi kemarin kita biasanya ada rutin catering Pak Aldi gitu ya untuk teman-teman Prodia gitu ya. Ya, ini levelnya apa? Per outlet atau per region? Per outlet. Outlet, ya, oke. Kalau per region kayaknya tambah besar Pak. Kan gitu harus ngumpul, katakanlah di harus ngumpul di Surabaya, enggak. Jadi per outlet gitu ya, boleh mengadakan catering. Nah, namun karena kita lakukan cost saving pada saat pandemi, kita komunikasikan bahwa kita tidak memungkinkan untuk melakukan catering ini ya, bisa catering itu dalam bentuk outbound ataupun kegiatan karyawan yang lain gitu, aktivitas rutin. Nah, itu kita komunikasikan dan diterima oleh karyawan dengan baik gitu ya, alasannya seperti apa dan kebijakan kedepannya gitu ya. Kita janjikan next kalau misalnya sudah stabil semua, sudah istilahnya endemi juga, itu jadi hal yang positif gitu ya, ketika kita komunikasikan mereka, teman-teman ini bisa menerima gitu ya, dan kita juga bisa memberikan yang terbaik pada saat itu kan gitu ya. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ya. Tapi Pak Heru, kalau dengar ceritanya Mas Dewa dan kemudian tadi sudah terkonfirmasi oleh Mas Arnold, karyawannya sampai ada yang sekian puluh tahun bertahan gitu ya. Berarti kan memang cost savingnya itu tidak sampai dalam tanda petik mengganggu begitu ya. Betul. Soal kesejahteraan, sehingga engagementnya tetap terjaga dengan baik dan produktivitasnya juga oke.
Kemudian Pak Bayu, bagaimana kontrol kesehatan bagi karyawan di Prodia sendiri? Sebenarnya tadi sudah sempat kejawab, tapi mungkin Pak Bayu juga baru mengirimkan pertanyaannya udah agak tadi, jadi silakan diulang kembali. Apakah memang setiap karyawan Prodia punya ini tadi yang sudah sempat dijawab itu? Ya, jadi benar kalau di kami Pak, untuk Pak Bayu ya. Ya. Jadi saya ulang konfirmasinya untuk apa istilahnya itu pemeriksaan karyawan ya atau MCU. Kalau kita sebutkan MCU sih Pak, medical check up gitu ya. Medical check up. Ya, itu di awal karyawan diterima itu kita lakukan MCU gitu ya. Kita ingin melihat profil kesehatannya gitu. Dan nanti kita akan ulang setiap tahun gitu. Dan itu adalah fasilitas dari perusahaan atau bentuk perhatian gitu ya. Kita ingin melihat seperti apa sih karyawan yang ada di Prodia ini gitu ya. Dan itu kan juga ada warning-warningnya nih. Contoh misalnya ada nilai yang di luar nilai standarnya. Oke, Nah, udah itu ketinggian jadi gitu ya. berikan konsultasi dengan dokternya gitu. Apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Upaya-upaya apa. Kita juga memfasilitasi wellness nih kan gitu di perusahaan. Kita ada istilahnya kalau misalnya ada senam bareng, ada olahraga bersama. Nah, itu kita fasilitasi semua sehingga kita dapat mempertahankan produktivitas kita dengan upaya-upaya seperti tadi. Tidak hanya kita memperhatikan karyawan, tapi keluarga karyawan juga kita perhatikan. Karena apa? Kalau misalnya nih seorang karyawan, tapi keluarga di rumah ada yang sakit, pasti kan kerjanya tidak fokus. Tidak fokus, Nah, betul. kita juga berikan perhatian-perhatian seperti itu. Baik itu orang tua, mertua, intinya di ring satu. Pasangan pasti kan gitu, anak pasti juga. Oh, pasangan, anak pasti, mertua, orang tua dapat semua ya MCO ya ini ya. Ya, nanti ada prosedur yang Ada prosedurnya begitu ya. Tapi paling tidak keluarga inti itu wellness-nya pasti ya sangat diperhatikan begitu ya. Keluarga inti bukan cuma karyawannya doang, tapi pasangan dan anak itu mungkin pasti. Karena tadi analoginya sudah pas banget disampaikan Mas Arnold bahwa kalau ataupun karyawan itu sehat tapi di rumah ada yang kurang sehat atau sedang sakit, pasti keganggu juga ya kinerjanya begitu ya. Itu Pak Bayu, apakah tertarik untuk bergabung ke Prodia? Ya monggo. Oke, kemudian ada Ibu Heni. Selamat pagi Bu Heni, terima kasih sudah join ya. Mas Arnold, betulkah salah satu kekurangan cost saving dalam pengelolaan SDM adalah menimbulkan ketidakpuasan karyawan? Nah itu tadi, terima kasih Bu Heni. Nah, selama kita bisa memaparkan gitu ya, mengkomunikasikan langkah-langkah ataupun rencana dari manajemen, saya rasa masalah kepuasan atau ketidakpuasan karyawan tuh sangat bisa gitu ya untuk kita kontrol, dalam artian itu tidak sampai karyawan tuh kecewa dengan manajemen atau sakit hati gitu ya. Selama kita bisa mengkomunikasikan maksud dan tujuan kita untuk melakukan cost saving gitu ya. Dan saya yakin juga setiap manajemen tidak hanya di Prodia gitu ya, ketika melakukan cost saving itu juga akan memikirkan karyawan, itu yang pertama, dan itu menjadi langkah penting. Juga pasti memikirkan istilahnya kebersamaan secara keseluruhan gitu ya, untuk keberlanjutan dari perusahaan itu sendiri. Dan itu saya rasa ketika itu dikomunikasikan dengan baik gitu ya di dalam proses diskusi ataupun media dan channel yang lain, itu karyawan bisa menerima dan saya rasa kepuasan karyawan pasti tetap terjaga. Menurut saya seperti itu. Ya, oke. Itu yang sudah kita jalani gitu. Udah dijalankan, bukan cuman pendapat tapi itulah faktanya gitu. Jadi Bu Heni, kalau pertanyaan Anda bagaimana Prodia menghadapi situasi ini? Menurut saya underline-nya adalah pada komunikasi ya. Betul. Semua kebijakan dari pusat, dari atasan atau dari manajemen asal terkomunikasikan dan tidak ada distorsi komunikasi, itu pasti akan bisa dipahami. Karena karyawan juga pasti tahu persis bagaimana kondisi perusahaan ya, dan keberlangsungan itu juga penting buat mereka. Betul. Begitu ya. Kemudian ada Mas Anas, bagaimana cara Prodia mempromosikan diri di era teknologi digital seperti sekarang? Apakah Prodia juga bermain di sosial media, di media sosial seperti TikTok dan sebagainya? Dan apakah itu efektif? Kepo ini Mas. Mas Anas, monggo silakan. Ya, terima kasih Mas Anas. Kalau boleh saya ngomong sih, ini sebenarnya bagian dari marketing ya. Gitu ya. Namun saya akan bantu menjawab sebagaimana saya tahu ya Pak Aldi. Terkait efektif atau tidak itu menurut kami juga
kita harus agile ya. Dengan adanya teknologi yang terbaru, belum lagi juga tuntutan dari masyarakat gitu ya, kita harus dekat melalui media-media sosial. Kita juga punya layanan itu gitu ya, lewat Instagram gitu, dan juga kita mengembangkan namanya Kontak Prodia. Ya, Kontak Prodia ini di mana semua informasi yang tentang Prodia itu bisa diakses gitu ya. Itu di Kontak Prodia sudah ada gitu di 15830 gitu ya. Jadi bisa di call kapan aja gitu ya, dan itu bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terkait dengan pengembangan teknologi itu tadi yang saya sampaikan, kita punya namanya Yubai Prodia gitu ya. Satu aplikasi yang one stop gitu ya. Semuanya ada di situ, mulai dari pemeriksaan kesehatan terkait dengan lab ya tentunya kan gitu ya, sampai dengan layanan farmasi gitu ya, obat-obat di sana semua ada. Belum lagi di dalam Yubai juga bisa memeriksa diri gitu ya, istilahnya ada kontrolnya. Jadi ada beberapa survei di situ yang bisa diisi menurut dengan masing-masing individu gitu ya, dan nanti ada keluar sarannya seperti apa gitu. Dan juga ada namanya chat dengan dokter gitu ya, konsultasi. Jadi kita mendekatkan diri kepada masyarakat dengan demikian gitu ya. Kita harus juga berbenah gini. Kalau kita nggak berbenah, kita nggak agile, pasti kita juga ketinggalan. Nah, salah satunya juga kita berinovasi terus. Salah satu inovasi yang terbaru kita di tahun 2023 ini ya Yubai Prodia, di mana itu aplikasi kesehatan yang one stop service. Berarti TikTok juga ada? Saya tahu. Belum. Enggak ya. Tak pikir kalau misalnya mau TikTokan kan mumpung Mas Arnold kan masih muda, ganteng gitu kan, jadi bisa jadi bintang TikToknya Prodia gitu. Masih banyak yang ganteng, Pak. Masih banyak yang ganteng. Ya. Oke. Baik. Jadi aplikasi yang dimanfaatkan yang karena memang semua kan kembali kepada tingkat kebutuhan ya. Betul. Kalau kebutuhan Prodia sebagai penyedia layanan jasa tes kesehatan melalui laboratorium, yang dibutuhkan adalah komunikasinya, chatnya itu juga pasti chat soal bagaimana kalau kondisinya kayak begini Betul. gitu. Itu free semuanya, Pak. Itu free semuanya ya. Live chat langsung dengan dokter kita. Ya, tapi setahu saya Prodia juga banyak promo ya. Artinya itu menjadi bagian yang ini ya. Iya, bagian kita untuk memberikan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia kan gitu ya. Oke, baik, itu Mas Anas mudah-mudahan menjawab ya bagaimana kemudian Prodia mempromosikan diri melalui sosial media dan juga berbagai macam aplikasi. Dan kalau kemudian ditanyakan bagaimana mengintegrasikan prinsip cost saving itu untuk sebuah pengelolaan SDM yang berkelanjutan, yang artinya tidak hanya melihat hari ini, berpikirnya jauh ke depan, gitu. Bagaimana Mas cara mengintegrasikannya gitu? Iya, terima kasih Pak Aldi. Kalau mengintegrasikannya kita pasti melakukan pendekatan terlebih dahulu ya. Pendekatan analisa kita. Jadi kita melihat analisa kita apa yang sudah kita lalui gitu. Mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi kita khususnya di SDM gitu ya. Tidak hanya masalah jumlah orang atau manpowernya saja gitu ya. Namun itu menyeluruh gitu ya. Mulai dari job desainnya gitu ya, job desk-nya seperti apa, hingga ketika kita merekrut atau kita menerima satu orang ini apa aja sih yang harus kita keluarkan secara pembiayaan. Nah, itu kita lakukan evaluasi menyeluruh gitu ya. Ketika kita sudah melakukan evaluasi itu, kita melakukan suatu analisa. Ketika suatu perusahaan ini mengeluarkan biaya sekian, manfaatnya yang kembali ke perusahaan seperti apa? Istilahnya returnnya seperti apa? Returnnya ke perusahaan seperti apa? Nah, itu yang kita lakukan analisa, sehingga kita mendapatkan suatu kesimpulan atau informasi untuk kedepannya gitu ya. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan dalam penanganan ini gitu ya, penanganan pengelolaan SDM ini, sehingga kita bisa sustain ke depannya. Kalau katakanlah kita dengan saat ini jumlah manpower saat ini kita harus masih bisa mempertahankan jumlah yang ada, nggak akan nambah dulu gitu. Nambah dulu istilahnya, nggak nambah dulu. Nah, itu kita tahun depannya atau beberapa tahun kemudian kita melakukan istilahnya hold dulu ini penambahannya, sehingga kita apa yang harus kita lakukan. Nah, itu keputusannya di manajemen pastinya seperti itu ya, dan kita melakukan suatu pengembangan dengan jumlah yang ada, bagaimana kita menghadapi tantangan yang terbaru. Nah, itu kita lakukan pengembangan. Nah, pengembangan ini mulai dari bagaimana kita mengoptimalkan SDM yang ada. Jadi kita melakukan promosi internal. Itu yang jadi penting juga gitu ya, dari Prodia kepada Prodia gitu ya. Dan supaya organisasi ini bergerak gitu ya. Tidak hanya
oh kita profesional hire saja dari luar gitu ya, itu instan. Tapi menurut saya lebih baik dengan potensi yang kita punya itu kita kembangkan. Nah, pengembangan itu banyak subnya. Salah satu ya dari pelatihan. Kita juga ada namanya buddy system gitu ya. Juga ada namanya accelerant program gitu ya, di mana teman-teman SDM ini kita nggak urut kacang, Pak. Istilahnya kalau dulu istilahnya kan urut kacang. Kita kembangkan itu sesuai dengan potensinya. Sesuai dengan gitu. potensinya. Kalau misalnya karyawan ini lebih baik dan lebih bagus meskipun ada yang sudah lebih lama, ya mohon maaf, ya, tetap dipakai yang lebih kompeten begitu ya. Jadi kita gunakan tools-tools itu berdasarkan evaluasinya. Jadi untuk menjaga sustainnya perusahaan. Iya. Contoh saat ini, ya Gen Z sudah mulai masuk kan gitu ya. Baby boomers atau Gen X sudah mulai tergantikan. Kita bagaimana sih bisa memaintain ini gitu. Pengembangan ini gitu ya. Tidak hanya memikirkan biaya, tapi kita juga memikirkan dampak ke depannya, risikonya, sehingga keputusan-keputusan yang dilakukan oleh manajemen itu tepat. Seperti itu sih yang kita lakukan, Pak. Ya. Satu pertanyaan tambahan dari saya sendiri yang dari keponya saya gitu. Prodia kan udah go public nih, udah TBK, udah terbuka, menjadi perusahaan terbuka begitu ya. Artinya kan kontrol dari para pemegang saham untuk kinerja, terutama kinerja keuangannya itu kan menjadi lebih terbuka dan lebih mudah untuk orang tahu dalam kondisi yang sebenarnya. Tentu ini memberikan dalam tanda petik tekanan dalam pengertian bahwa manajemen harus bisa membuktikan kinerjanya selalu baik, karena kalau enggak gitu nanti sahamnya jadi berpengaruh di bursa efek Indonesianya. Nah, benarkah memang menjadi perusahaan terbuka harus lebih ini atau menjadi lebih banyak pekerjaan dalam tanda petik? Ya, kalau bisa dikatakan dalam hal ini adalah tantangan gitu ya, Pak. Ya, betul. Challenge-nya gitu. Tapi ini adalah tantangan kita gitu ya, bisa mengatur sedemikian rupa gitu ya, tuntutan dari pemegang saham gitu ya. Di mana tuntutan itu kan nggak mungkin, namanya juga tantangan tuh berkurang, tidak mungkin. Setiap tahun pasti bertambah. Nambah gitu terus, kita harus bisa memikirkan itu dengan metode-metode yang kita punya gitu ya, dengan tools-tools yang kita punya. Salah satunya kita juga melakukan inovasi gitu, dari continuous improvement, kita juga agile gitu ya. Kebutuhan demand-nya seperti apa sih gitu ya, tuntutannya seperti apa. Kita harus melakukan akselerasi atau manuver seperti apa. Itu yang kita jalankan, dan dalam menjalankan itu kita ada namanya evaluasi. Sehingga fleksibilitasnya manajemen itu sangat berpengaruh gitu ya, karena kita nggak bisa 5 tahun harus begini. Nah, belum tentu dalam waktu perjalanan 5 tahun sesuai dengan rencana. 1 tahun sudah berubah, ataupun 3 bulan, 6 bulan sudah berubah. Nah, kita harus bisa mengikuti pasar gitu ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan atau tuntutan, katakanlah tuntutan dari pimpinan teratas ataupun pemegang saham tadi ya, untuk seperti apa. Dan itu memang kalau bisa dikatakan banyak hal yang menjadi tantangan, banyak gitu ya. Makanya kita harus bekerja sama. SDM itu kan harus dikembangkan bersama-sama dan istilahnya dirangkul semuanya gitu ya, manajemen, mulai dari top manajemen sampai yang paling bawah gitu sehingga kita satukan frekuensi. Ketika kita sudah satu frekuensi, satu visi dan misi, kita bisa menjalani itu dengan baik dan begitu, sehingga kita bisa menaklukkan tantangan kan gitu ya. Ketika ada hambatan, ya ayo kita apa sih yang menjadi hambatannya, kita selesaikan sesuai dengan porsi masing-masing. Itu yang kita jalankan setiap waktunya gitu ya. Setiap evaluasi kita juga pasti ada keputusan-keputusan baru untuk menghadapi hambatan yang ada, dan juga menyelesaikan istilahnya proyeksi kita, target kita dengan baik. Itu sih. Mas Arnold, dalam tarikan satu kalimat begitu ya, sebagai closing statement dari topik kita hari ini, ketika bicara cost saving dalam pengelolaan SDM, apa yang ingin disampaikan? Itu tadi yang sebenarnya di kami itu cost saving itu memang adalah salah satu strategis gitu ya, langkah strategis untuk melakukan peningkatan profitabilitas gitu ya, untuk menjaga finance dengan baik. Namun kita juga harus memperhatikan karyawan, karena karyawan itu adalah aset, bukan suatu cost yang harus diperhatikan oleh setiap manajemen seperti itu. Menurut saya itu. Baik. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk sharing cukup banyak hal, dan sudah berkenan juga untuk memberikan secara tidak langsung strategi-strategi yang dilakukan oleh Prodia sehingga bisa eksis sampai hari ini ya. Terima kasih Mas Arnold Haryono. S-nya apa sih? Santoso, Pak. Santoso. Kalau saya Susanto, jadi agak beda sedikit. Mas Arnold
Haryono Santoso, terima kasih sudah berkenan hadir di perbincangan kita. Beliau ini adalah Regional Human Capital General Affairs Manager PT Prodia Widya Husada Tbk. Sehat-sehat terus ya Mas ya. Amin. Mudah-mudahan kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi di program yang lain begitu. Terima kasih untuk sudah hadir. Terima kasih Pak Aldi dan tim. Ya, oke, baik. Sahabat Merkuri, sampai di sini talk show Solusi SDM bareng saya dan juga perwakilan dari Prodia sebagai narasumber kita untuk tema hari ini. Kita ketemu lagi dalam tema dan narasumber yang berbeda minggu depan. Sampai jumpa. Terima kasih sudah mengikuti talk show Solusi SDM bersama MSI Consulting.